semua, gimana kabarnya? Tante harap kalian semua sehat dan baik ya. Tante juga ngucapin kepada anak-anak semua yang sudah mengikuti ibadah online tiap minggu. Semoga Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya. Anak-anak, kangen gak sama Tante Sarah? Tante Sarah kangen sekali sama anak-anak, terutama anak-anak kelas hopeful. Coba ya, Asela, Arela, Kiki, terus Giovanni, Giovano, Joshua, Feli, Jocelyn, terus siapa lagi ya? Feve, Daniel, terus Leonardo, Hermon, Reva, gimana kabarnya kalian? Tante harap kalian juga semua sehat-sehat ya. Jangan lupa pesan ibu, tetap pakai masker kalau keluar rumah, sering cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak supaya anak-anak itu semua tetap sehat ya. Anak-anak, dalam minggu ini kalian sudah melihat ya berapa kisah yang sangat menakjubkan, yaitu Tuhan memilih Bapak Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju kebebasan. Kemana? Tuhan sudah berjanji kepada Bapak Abraham. Kalau Bapak Abraham itu kan berserta keturunannya akan dikasih tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tanah apa anak-anak? Tanah Kanaan. Nah, Bapak Musa ini membawa orang Israel itu melewati padang pasir ya. Dan Tuhan di situ menunjukkan mujizatnya. Ingat nggak Tante Selvi kemarin ceritanya? Tuhan memberi 10 tulah. Coba sebutkan 5 aja ya. Yang pertama, semua air di bangsa Mesir menjadi darah. Mengerikan ya. Mau ambil air di sumur, ada darahnya. Mau ke sungai, ada darahnya. Di mana-mana diselokan jadi darah. Takut nggak? Aduh, mengerikan ya. Terus ganti lagi, Tuhan memberi apa tulah yang kedua? Katak. Di mana-mana ada katak. Mau makan di meja ada katak. Mau tidur ada katak. Mengerikan juga. Terus ada apa lagi? Lalat pikat. Di mana-mana ada lalat pikat. Terus apa lagi ya? Ada belalang. Terus yang sangat mengerikan, yaitu semua anak sulung baik dari manusia maupun hewan orang Mesir mati. Wah, ini yang sangat mengerikan itulah yang diberikan oleh Tuhan, sehingga Bapak Firaun ini, Raja Firaun ini mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan melewati laut yang luas sekali. Anak-anak pernah ke laut kah? Coba, airnya banyak apa sedikit? Wah, airnya banyak sekali tak terhingga. Bangsa Israel kan bingung kan? Mau lewat mana Tuhan? Apa harus masuk ke laut gitu? Terus Tuhan memberi apa? Mujizat lagi. Tuhan membelah laut terbagi menjadi dua. Lalu bangsa Israel ini bisa berjalan di bagian tengah laut yang kering. Wah, mujizat enggak? Wah, hebat sekali Tuhan kita ya. Anak-anak bangga nggak dengan Tuhan? Harus bangga. Tante itu sangat bangga dengan Tuhan yang luar biasa. Tuhan senantiasa menjadi sahabat yang terbaik. Tuhan sudah menolong bangsa Israel melewati banyak rintangan di padang pasir ya, melewati gurun yang panas. Tuhan memberi tiang awan. Terus kalau malam kedinginan, Tuhan memberi apa? Tiang api, sehingga bangsa Israel tidak kedinginan. Itu mujizat enggak? Mujizat ya. Itu luar biasa anak-anak. Terus Tuhan bawa bangsa Israel menuju tanah apa tadi? Tanah Kanaan. Setelah di tepi tanah Kanaan, sudah hampir sampai di tanah Kanaan. Ada apa anak-anak? Ternyata di tanah Kanaan udah ada penduduknya anak-anak. Masalah enggak buat bangsa Israel? Sangat jadi masalah ya. Terus Tuhan menyuruh pada Bapak Musa untuk mencari 12 orang diambil dari suku Israel kan? Suku Israel berapa? Coba
ada 12 anak-anak. Setiap suku diambil satu-satu. Untuk jadikan apa? Tuhan menyuruh Bapak Musa ini, menyuruh 12 ini orang mata-mata, pengintai, untuk memeriksa tanah Kanaan ya. Bagaimana keadaan di dalam tanah Kanaan? Bagaimana penduduknya, kuat apa lemah, terus banyak apa sedikit, terus orang-orang itu tinggalnya di kubu apa di tanah lapang, terus banyak pohon-pohonan apa enggak, tanahnya itu subur apa enggak, apa tandus ya. Terus mereka disuruh membawa hasil dari tanah Kanaan ya. Orang 12 orang ini memeriksa tanah Kanaan selama 40 hari. Selama berapa hari anak-anak? 40 hari. Mereka memeriksa apa yang sudah diperintahkan oleh Bapak Musa ya. Mereka memeriksa selama 40 hari. Mereka kembali ke camp bangsa Israel. Mereka membuat laporan pada Bapak Musa dan seluruh bangsa Israel. Mereka menceritakan apa yang sudah dilihat. Mereka membawa anggur ya. Mereka membawa anggur. Siapa yang pernah makan anggur? Pasti pernah ya. Anggur itu kecil-kecil apa besar? Kecil-kecil ya. Kalau itu apa segedeng ya kalau di sini. Kecil kan ya. Lah ini bangsa 12 orang pengintai ini membawa seikat tandan anggur sangat besar, sampai nggak bisa dibawa satu orang, tapi harus 2 orang, harus dengan bambu lagi bawanya. Wah, luar biasa. Pasti tanahnya subur. Ini kabar baik apa kabar buruk anak-anak? Kabar baik anak-anak, karena tanahnya sangat subur. Mereka senang mendengarnya. Terus 10 pengintai ini bercerita lagi. Tapi dengar bangsa Israel, kalau penduduknya yang di tanah Kanaan itu orangnya besar, tinggi, seperti raksasa. Wah, langsung bangsa Israel, hah? Seperti raksasa? Mereka ketakutan. Aduh, Bapak Musa, apakah saya harus mati di sana? Nanti dibunuh oleh raksasa itu. Bapak Musa juga sedih mendengarnya ya. Aduh, kok laporannya seperti ini ya. Tuhan juga sedih. Tapi tadi kan ada 12 ya anak-anak. Baru berapa orang yang laporan? 10. Berarti ada berapa orang lagi? Ada 2, yaitu Bapak Yosua dan Bapak Kaleb. Nah, 2 orang ini bilang kepada bangsa Israel, memang orang-orang di tanah Kanaan itu besar tinggi seperti raksasa, tapi jangan takut, karena Tuhan kita lebih besar dari mereka. Tuhan akan menyertai kita karena Tuhan bersama dengan kita. Ya anak-anak. Lalu bangsa Israel jadi semangat. Yang tadinya ketakutan, gemeter, jadi tergugah, pengen cepat-cepat masuk ke tanah Kanaan ya anak-anak. Lalu selanjutnya berapa tahun kemudian, keturunan dari Bapak Yosua dan Bapak Kaleb beserta bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan. Anak-anak, di sini anak-anak jangan suka menyebarkan ketakutan ya sama orang lain. Biarlah anak-anak jadi anak yang suka mengabarkan perkara yang baik, kata-kata yang membangun, yang memberi semangat, supaya orang yang mendengarnya tidak takut, tidak jadi pesimis ya. Anak-anak mau belajar jadi anak-anak yang memberi semangat kepada orang lain. Anak-anak harus belajar ya. Di sini siapa yang suka ketakutan? Hampir semua orang pernah merasa takut ya. Takut apa coba anak-anak? Takut ketinggian, terus takut apa lagi? Latihan naik sepeda, seperti Sela kemarin latihan naik sepeda takut ya Sela, akhirnya bisa ya. Terus takut apa lagi? Takut nggak naik kelas. Terus apa lagi ya? Takut hewan. Ada lagi anak-anak yang takut buah. Buah apa yang ditakutin? Yang ada rambutnya tante. Terus apa lagi? Itu loh yang ada durinya tante. Buah durian, aku takut sekali. Wah, itu ketakutan yang nggak boleh diteruskan ya. Anak-anak harus belajar berani. Terus takut apa lagi? Takut hantu. Nah ini banyak ya yang mengalami ketakutan dengan hantu. Tapi anak-anak jangan takut, karena Tuhan beserta dengan kita. Ingat dalamnya
Kalian dapat melakukan apa yang harus dilakukan, bahkan ketika orang lain merasa ketakutan. Ulangi lagi ya. Kalian dapat melakukan apa yang harus dilakukan, bahkan ketika orang lain takut. Ya, jadi anak-anak kalau ada orang lain yang takut, anak-anak jangan ikut takut ya. Tapi anak-anak harus berani ya. Seperti ayat hafalannya, ingat enggak ayat hafalannya kemarin? Kita buka Alkitabnya ya. Dalam Yosua 1 ayat 9b. Udah ketemu semua? 2, 3. Yosua 1 ayat 9b. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi ya, Yosua 1 ayat 9b. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ayat ini jelas mengatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Wah, tante senang sekali mendengar ayat ini. Kita menjadi anak yang berani, tidak takut sendirian di rumah. Ya, kadang-kadang ada anak yang takut ditinggal sendirian di rumah. Nah, anak-anak, minggu depan diapin lagi ya ayatnya ya. Untuk menutup cerita firman Tuhan hari ini, tante pengen kesaksian ya anak-anak. Tante benar-benar mengalami ya. Anak-anak pernah, siapa yang tahu rumahnya Tante Sarah? Rumahnya di depan makam ya Emen ya, pernah ya ke sana ya Emen ya. Depan makam. Kalau siang sih enak, terang. Kalau malam-malam, wah, depan makam. Terus Tante Sarah beli rumah itu. Waktu beli, Tante Sarah masih kontrak di Banjarkembar. Tante Sarah belum selesai kontrakannya. Rumah Tante Sarah itu saya kontrakan ke orang lain di rumah yang depan makam itu. Orang itu mengontrak selama 1 tahun. Tapi cuma setengah tahun aja anak-anak, rumah itu ditinggalin. Wah, pas Tante Sarah lewat rumah itu, Tante Sarah mampir, pengen lihat ya, pengen main. Ternyata rumahnya itu digembok anak-anak. Terus Tante Sarah berkunjung ke rumah sebelah ya. Rumah sebelah itu bilang apa? Bu Sarah, rumahnya udah lama dikosongin loh. Kenapa sih Bu dikosongin? Gak kuat, gak berani loh. Kok gak berani kenapa? Sini Bu Sarah tak cerita nih. Rumah itu kan angker sekali, banyak setannya. Masa sih? Tante Sarah bilang gitu. Iya, dulu pernah ditinggalin orang, pada gak kuat. Ada yang tinggal di situ jadi sakit-sakitan, ada yang stres, terus ada yang rumah tangganya kacau, berantakan. Banyak lagi Bu Sarah. Kalau orang kesini dulu pada berani lewat sini, lewat depan rumah ini Bu Sarah, pada nggak berani sendirian, pasti ngajak orang lain. Di situ sering ada gangguan, ada suara-suara makhluk halus, karena sering kosong. Terus, wah, Tante Sarah mendengar itu, gimana pikiran Tante Sarah? Takut? Jual aja Pak ya rumahnya ya? Wah, enggak. Tante Sarah gak takut. Ini tantangan buat Tante Sarah. Tante harus berani menghadapi makhluk-makhluk itu. Karena Tuhan ada bersama dengan Tante Sarah. Lalu sudah selesai dikontrakan di Banjarkembar, Tante Sarah meninggali tempat itu. Puji Tuhan ya. Sampai 14 tahun tak terasa Tante Sarah tinggal di situ. Padahal orang lain dulu itu pada nggak kerasa, nggak kuat. Baru sehari 2 hari udah pada keluar, nggak berani tinggal di situ. Karena banyaknya makhluk halus yang tinggal di situ. Sampai sekarang Tante Sarah puji Tuhan nggak pernah diganggu anak-anak. Karena apa? Tuhan ada bersama dengan Tante Sarah. Tuhan nggak takut dengan setan, dengan hantu. Justru setan hantunya yang takut sama Tante Sarah. Karena Tuhan lebih besar dari mereka, dari setan itu, dari iblis-iblis itu. Mereka sekarang pada pergi semua ya, nggak ada yang tinggal di Tante Sarah. Mereka kepanasan ya anak-anak. Karena apa? Tuhan, Tante Sarah itu sering berdoa, mengajak anak-anak baca Alkitab. Jadi setannya itu pada nggak kuat, nggak kerasan di situ ya, panas sekali di sini. Pernah
Dan saat yang paling kecil itu sering itu ditinggal sendirian di rumah, malah dia yang minta kalau Tan Sarah pergi pas ada keperluan keluar sama yang gede, sama kakak Theo sama Pak Beno keluar. Yang kecil malah bilang, "Ma, aku di rumah aja, kamu sendirian nggak apa-apa." "Nggak apa-apa, aku berani." Tuh, padahal masih kecil, masih waktu itu masih SD, tapi dia nggak merasa ketakutan. Padahal dia dengar kalau dulu rumah itu gimana, banyak setannya, tapi dia nggak takut. Karena tante ajarkan kepada dia kalau Tuhan selalu menyertai kita semua. Anak-anak mau belajar berani nggak? Kita mau belajar berani ya, karena ingat Tuhan selalu beserta dengan kita. Seperti ayat hafalannya ya, jangan sampai kita takut, tapi kita harus belajar berani. Mau? Firman Tuhannya sampai di sini anak-anak. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk seperti Bapak Yosua, Bapak Kaleb yang suka menyebarkan kabar yang baik, tidak membuat orang takut. Dan biarlah kita menjadi anak-anak yang berani, yang tidak penakut lagi ya. Mau ya anak-anak ya? Kita mau berdoa bersama-sama. Ya, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah sangat menyertai kami. Kami sangat bersyukur Tuhan terus-menerus menyertai, membimbing kami, memberi berkat, bahkan memberi kesehatan kepada kami. Itu yang sangat penting bagi kami ya Tuhan, kalau Engkau beserta dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua yang telah Kau berikan kepada kami. Mau juga kan memberkati orang tua kami Tuhan, biarlah apa yang dikerjakan mereka boleh Engkau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih juga untuk anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Biarlah anak-anak itu boleh menjadi anak yang pemberani, tidak merasa ketakutan Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai mereka. Biarlah Engkau tanamkan firman Tuhan-Mu ini Tuhan pada anak-anak-Mu, supaya mereka boleh tetap berpaut, bersandar dan percaya kepada Engkau sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya berserah kepada Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini dulu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Yosua 1 ayat 9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin.